Mbah Saliman yang dibilang sudah melewati usia senja, yang sudah menginjak hampir 70 tahun, rambutnya yang hampir putih semua itu, kulit mukanya yang sudah mulai terlihat keriput. Walaupun sudah berusia senja, Mbah Saliman tidak pernah beristirahat untuk bertarung dengan kehidupan ini. Malah permasalahan hidupnya semakin berat. Belum genap setahun, ia sudah ditinggal mati istrinya karena penyakit komplikasi. Sudah dicarikan obat secara medis dan tradisional sampai habis biaya. Akhirnya juga tidak bisa tertolong. Mbah Saliman masih ditinggali 2 orang cucu yang masih sekolah SD, yang ia rawat sejak bayi karena ditinggal pergi menjadi TKI ke negeri seberang oleh orang tuanya. Sudah lebih 5 tahun menjadi TKI, akan tetapi tidak pernah mengirimkan uang, bahkan tidak pernah kirim kabar. Mbah Saliman tidak tahu mereka masih hidup atau sudah mati. Namun keadaan itu masih diterimanya dengan sabar dan ikhlas. 2 cucunya ia didik dengan sabar, dengan penuh kasih sayang. Semoga kelak mereka hidup bahagia di dewasa nanti. Harapan Mbah Saliman. Sebagai petani yang ulet, Mbah Saliman mendapatkan hasil panen sedikit-sedikit dari sewa lahan garapannya. Daripada setelah mengurusi sawah tidak ada kegiatan, ia masih mencari kodok di sawah di setiap malam. Setelah sholat Isya, Mbah Saliman setelah menyiapkan peralatannya, ia akan mencari kodok sampai subuh. Hasil dari mencari kodok itu ia setorkan ke pedagang Cina yang membuat masakan yang bernama suike. Orang yang sudah pernah merasakan masakan suike yang nikmat dan lezat pasti akan ketagihan. Malam itu Mbah Saliman libur dari mencari kodok karena malam ini ia mendapatkan jatah ronda. Sebagai warga yang baik, ia mementingkan kepentingan umum. Mbah Saliman malam itu dapat jatah ronda dengan Arif dan Rian. Ketika mereka bertiga sedang berkumpul sambil mendengarkan lagu campur sari, tiba-tiba Arif memancing pembicaraan dengan Mbah Saliman. "Mbah, saya lihat sepertinya si Mbah lagi kasmaran dengan Tukinem jandanya Purwanto. Aku sering lihat kalau pulang dari mencari kodok, si Mbah mampir rumahnya. Gak usah cari masalah kamu. Itu karena saya disuruh mampir. Jangan kamu sambungkan karena saya duda, sana janda, terus saling kegatelan gitu. Apalagi saya sudah tua. Apa Tukinem mau dengan saya?" ucap Mbah Saliman. "Ya itu syaratnya, Mbah. Apa masih kuat ngimbangi nafsunya Tukinem? Jangan-jangan nafsu kuda besar, tenaganya bebek." "Hati-hati, Mbah. Kalau cuma dimanfaatkan saja, nanti dipelorotin uangnya. Tukinem itu hipersek, Mbah. Purwanto mati itu karena siang malam Tukinem minta jatah." Rian ikut bicara sambil tertawa. "Halah, kalian ini bocah kemarin sore kok menceramai orang tua. Seperti tahu saja. Apa kalian pernah mengalami sendiri?" Mbah Saliman bertanya seperti penasaran. Pak RT yang mendengarkan candaan itu cuma bisa tersenyum. Seperti biasanya, kalau sudah kumpul tidak memandang tua ataupun muda, mereka semua pasti saling bully. Namun tidak sampai ke hati. Itu semua agar tidak terbawa rasa kantuk saat ronda. Akan tetapi Pak RT juga merasakan perbedaan dari Mbah Saliman. Sepeninggal istrinya, ia berubah lebih semangat. Memang benar pepatah mengatakan yang katanya jika lelaki ditinggal istri pasti kurang merawat diri. Sebaliknya, jika perempuan ditinggal mati suaminya pasti kurang dihormati.
Apalagi jandanya masih muda, pintar berhias, pintar merawat diri, tidak bujang, tidak duda, ataupun masih beristri. Mereka pasti saling berebut mencari perhatian. Buktinya Tuk Inem itu dikarenakan pintar bersolek dan merawat diri, walaupun sudah setengah umur, akan tetapi banyak yang meliriknya dan ingin memperistrinya, termasuk Mbah Saliman. Pak RT ikut kepancing dalam obrolan itu. "Ndak apa-apa Mbah, mumpung saya masih jadi RT, saya siap uruskan Mbah." "Terima beres aja si mbahnya," ucap Pak RT sambil tersenyum. "Pak RT itu loh, jangan dipercaya omongan bocah-bocah bau kencur ini. Saya juga nanti malu sama kedua cucu saya toh Pak," ucap Mbah Saliman sambil tertawa. Mereka bercanda dengan ngemil kacang rebus yang dibawakan Pak RT. Karena malam semakin larut, akhirnya mereka tertidur juga dengan membawa mimpi-mimpi masing-masing. Di hari berikutnya, seperti biasanya, Mbah Saliman malam itu akan mencari kodok di sawah. Setelah semua alat sudah beres, ia berangkat ke tempat yang dituju, yaitu sawah-sawah yang diairi yang akan mulai ditanami padi. Dengan senter, ia soroti setiap pematang sawah itu. Biasanya, kodok-kodok yang tak melihat sorotan lampu pasti akan berloncatan. Akan tetapi, sampai menjelang subuh, Mbah Saliman sudah merasa capek mengitari pematang sawah itu. Ia tidak menemukan kodok satupun, hanya dapat belut 5 ekor. Itu saja dia harus mandi lumpur untuk mendapatkannya, daripada pulang tidak bawa apa-apa. Akhirnya Mbah Saliman melewati jalan pinggir sungai yang mengarah bendungan Kali Acir. Walaupun banyak cerita, tempat itu sangat angker, namun kodoknya di sekitar bendungan itu banyak sekali dan besar-besar. Orang sekitar bendungan itu tidak pernah berani mengganggu ikan dan kodok di sana. Katanya takut dengan penunggu bendungan itu. Mereka takut diganggu makhluk halus di sana. Akan tetapi semuanya itu dianggap tahayul oleh Mbah Saliman. Nyatanya setiap malam Mbah Saliman mencari kodok tidak pernah ditemui sebangsa lelembut. Sesampainya di bendungan Kali Acir, terdengar jago ayam kampung mulai bersahutan. Dan dari arah timur sudah terlihat semburat jingga. Baru saja Mbah Saliman menyorotkan senternya, terlihat kodok-kodok besar-besar berlompatan. Dengan segera Mbah Saliman menangkap kodok itu dan dimasukkan ke dalam karungnya. Tidak lama karung itu sudah penuh dengan kodok. Sampai Mbah Saliman ini kesusahan untuk naik ke jalan. Belum sempat melangkah meninggalkan tempat itu, mata Mbah Saliman menangkap pemandangan yang menakutkan yang membuat nyalinya rontok. Ia melihat seekor kodok besar, kodok raksasa yang sedang minum dengan cangkir di tengah bendungan itu. Kodok itu melihatnya dengan tatapan marah. Mbah Saliman merasakan seluruh sendinya lemas, tidak bertenaga. Dengan sigap, semua kodok yang ada dalam karung itu ia tumpahkan. "Saya minta maaf Mbah, aku tidak jadi ngambil rakyatmu. Saya tak pulang. Jangan ganggu saya ya Mbah Kodok," ujar Mbah Saliman sambil menuangkan kodok di dalam karungnya itu. Mbah Saliman menggigil dengan pelan-pelan berjalan mundur dan berlari. Sepanjang jalan, Mbah Saliman masih gemetaran dan teringat dengan tetangganya Sarmin. Ketika sedang memancing di bendungan itu, katanya ia juga pernah melihat demit kodok itu. Ia mendapatkan banyak ikan. Sampainya di rumah, ia mendapatkan kabar bahwasanya bapaknya yang lagi pergi ke pasar meninggal karena kecelakaan tertabrak oleh truk. Dan juga Hardono yang menjalar di bendungan itu juga melihat demit kodok itu, dan disusul anaknya yang ngabarin istrinya digigit ular dan dibawa ke rumah sakit dan tidak bisa tertolong. Sekarang aku sendiri yang mengalaminya.
Kejadian apa yang akan aku alami? Bisik hati Mbah Saliman was-was. Sudah tidak terasa, langkah kaki Mbah Saliman sudah sampai rumah Tukinem, janda Bahenol idamannya. Tiba-tiba hatinya Mbah Saliman bergetar ketika melihat sebuah sepeda motor di samping rumahnya Tukinem. Hatinya segera berprasangka buruk. Taunya Mbah Saliman ini Tukinem tidak punya motor. Terdorong rasa penasaran, Mbah Saliman langsung belok ke rumah Tukinem dan menuju ke halamannya. Kemudian ia mengintip ke samping rumah kamar Tukinem yang sangat dia hafal. Mbah Saliman melihat pemandangan yang membakar hati. Walaupun kalah dalam hal umur, namun ia tidak mau diremehkan. Tukinem pujaannya yang ingin ia nikahi sedang diselingkuhi orang. Seketika Mbah Saliman murka, tanpa permisi langsung mendobrak pintu belakang yang tidak dikunci. Dengan amarahnya, Mbah Saliman ini langsung masuk ke kamar tanpa tembok itu. Langsung ia cabut goloknya dan ditebaskan kepada lelaki yang lagi menindih Tukinem, yang tidak lain adalah Arif. Ternyata kamu bajingan tengi itu. Kamu memanas-manasi aku. Ternyata kamu makan sendiri Tukinem. Kamu bajingan laknat, tidak pantas hidup. Sekali lagi Mbah Saliman menebas lelaki yang terkapar kejang-kejang dan lelaki sakratul maut itu. Kemudian ia tidak bergerak lagi. Tukinem yang telanjang bulat dan melihat itu hanya bisa meringkuk di pojokan sambil berteriak-teriak ketakutan. Setelah matahari benar-benar muncul, desa itu yang biasa aman, tentram dan nyaman geger ketika kentongan Raja Pati ditabuh. Warga pada datang berkerumun di lokasi. Mbah Saliman langsung diborgol aparat kepolisian dan dinaikkan ke dalam mobil polisi. Dengan menundukkan kepalanya dengan penuh penyesalan yang terlambat. Kapokmu kapan? Sudah tua banyak tingkah. Terdengar suara para warga yang berkerumun di rumah Tukinem menyoraki Mbah Saliman. Di atas mobil polisi, Mbah Saliman teringat kejadian sebelum subuh tadi di bendungan itu ketika ia melihat demit kodok raksasa. Apakah itu adalah pertanda buruk? Apakah ini yang aku alami? Pertanyaan di hati Mbah Saliman. Selesai. Demikianlah kisah kali ini. Semoga bermanfaat dan menghibur sahabatku semuanya. Saya beserta jajaran direksi yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalam.